kali ini akan memasuki sesi tentang perencanaan pemasaran. Nah, di mana perencanaan pemasaran itu sangat penting ya Ibu-ibu, karena fungsinya untuk apa? Supaya dapat membuat usaha, menciptakan sebuah usaha yang jitu. Nah, sebelum merencanakan pemasaran, kita main game dulu nih Ibu-ibu tentang game yang namanya game merangkai kata. Nah, seperti apa? Nah, sebelumnya saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompoknya Ibu Painah, nggih. Yang kedua kelompoknya Ibu Tupiem, yang ketiga kelompoknya Ibu Parti, kemudian yang keempat yaitu kelompoknya Ibu Sarini. Nah, untuk kelompoknya Ibu Painah, kelompok pertama yaitu akan merangkai kata dari kata barang. Kemudian untuk kelompok kedua akan merangkai kata dari kata harga. Kemudian untuk kelompok ketiga akan merangkai kata dari kata lokasi. Kemudian untuk kelompok 4 akan merangkai kata dari kata promosi. Nah, sebelum itu saya kasih waktu 5 menit nggih Ibu-ibu cekap. Nggih. Monggo untuk perwakilan kelompok pertama mengenai kata barang, napa nggih Bu? Oh nggih, berarti harus menciptakan barang yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian perwakilan kelompok kedua yang merangkai kata harga. Oh nggih, berarti harganya dari suatu barang itu harus terjangkau dan murah. Kemudian kelompok ketiga yang merangkai kata dari kata lokasi, napa nggih Bu? Oh nggih, berarti lokasinya harus strategis, betul sekali. Kemudian kelompok keempat harus merangkai kata dari kata promosi. Napa nggih Bu? Oh nggih, berarti promosinya harus dilakukan setiap saat. Betul sekali. Tepuk hebat nggih Bu untuk kita semua. Saya aba-aba nggih biar kompak. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, terima kasih Ibu-ibu. Nah, untuk mengetahui bagaimana rencana pemasaran selanjutnya, untuk lebih detailnya, mari kita simak flipchart dari 4C. Kita menggunakan contoh di sini adalah usaha Ibu Lili ingin menjual ikan. Nah, bagaimana tadi? Nah, untuk barangnya kira-kira pastikan barang dagangannya bermutu baik. Nah, seperti apa barang dagangan yang bermutu baik itu? Yang pertama adalah apakah jenis barang yang akan dijual harus ditentukan dulu Ibu. Kalau misalkan contoh dari Ibu Lili ingin menjual ikan, berarti contoh barangnya adalah menjual ikan. Yang akan dijual adalah ikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kualitas barang yang dicari pelanggan? Kira-kira pelanggan itu mencari barang ikannya besar-besar atau ikannya kecil-kecil, juga harus diperhitungkan supaya bisa menarik pelanggan sing katang ya Bu. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kualitas barang yang umumnya dijual. Kira-kira kualitasnya itu ikannya segar, apa ikannya tidak segar. Nah, itu perlu diperhitungkan juga. Kemudian yang terakhir yang mengenai barang yaitu bagaimanakah kualitas barang yang akan dijual. Kira-kira barangnya itu nanti yang dicari pelanggan atau tidak. Kira-kira barangnya nanti bisa bersaing dengan barang-barang yang lain yang dijual oleh pelanggan penjual yang lain apa tidak, seperti itu. Jadi perlu diperhitungkan. Kemudian untuk harganya tentunya harus menggunakan harga yang murah dan terjangkau supaya bisa dibeli oleh masyarakat, terutama masyarakat kaum bawah. Kemudian bagaimana harganya? Nah, untuk harganya perlu diperhitungkan. Yang pertama, berapa biaya membeli bahan baku dan mengolahnya. Kemudian berapa harga jualnya juga harus diperhitungkan. Supaya apa? Kalau misalkan mengetahui harga produksi, kemudian harga jualnya, maka dapat diperoleh keuntungan. Kemudian berapa harga jualnya nanti juga untuk menyusun harga jualnya nantinya berapa, itu berarti harus diketahui yang pertama. Apakah nanti ikan yang akan dijual bisa memberi untung atau tidak. Kemudian apakah hasil produknya ini bisa bersaing dengan produk-produk yang lain apa tidak. Kemudian untuk yang lokasi, nah tadi kan sudah dibilang kelompok ketiga bahwa lokasinya itu harus
harus strategis, betul sekali. Nah, lokasi seperti apa yang strategis itu? Apakah lokasi penjualan mudah dijangkau? Soalnya kalau misalkan mudah dijangkau itu tentunya akan menarik pelanggan. Kemudian apakah biaya transportasi ke tempat penjualan itu memberatkan apa tidak bagi pelanggan-pelanggan? Kalau misalkan memberatkan berarti otomatis kan lokasinya tidak strategis kan, Bu? Kemudian, apakah banyak calon pelanggan di tempat penjualan? Nah, itu juga perlu diperhitungkan karena semakin banyak calon pelanggan, maka dagangnya akan semakin laris. Nah, kemudian apakah tempat penjualan cukup bersih napa mboten? Soalnya nek misalnya tempatnya bersih, otomatis pelanggan dados nyaman. Nah, kemudian yang terakhir yaitu promosikan barang dagangan setiap saat. Promosi niku penting nggih Bu, untuk apa? Supaya barangnya niku ndang laku. Nah, cara promosi niku yang pertama, apa akan menyebarkan informasi melalui selebaran atau media lain? Media lain seperti apa, Mbak? Nah, untuk saat ini kita kan sampun dolanan nggih Bu, namanya Facebook, kemudian WhatsApp, wonten Twitter, wonten Instagram, macam-macam. Saged menyebarkan promosi lewat macam-macam nggih menggunakan media sosial. Kemudian yang kedua, apa akan membagikan contoh barang yang akan dijual. Nah, contoh barangnya nggih harus diberikan supaya apa? Supaya tuh saged tester. Nah, misalnya wonten testernya, oh iki enak Mbak, oh iki kurang enak. Nah, kan wonten masukan-masukan supaya bisa menarik pelanggan. Kemudian harga diskon itu perlu Bu, misalkan beli ikan 5 gratis 1. Nah, otomatis kan orang akan berbondong-bondong untuk membeli ikan tersebut ya. Nah, dari flip chart ini, dari barang yang memiliki kualitas tinggi, kemudian lokasi yang strategis, harga yang murah dan terjangkau, kemudian mempromosikan barang setiap saat, dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu rencana pemasaran itu harus dikelola dan direncanakan dengan baik nggih, supaya barang yang akan kita jual itu laku dan menjadi strategi usaha yang sangat jitu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga dapat mempromosikan barang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Misalkan bisa melalui WA kan, nek misalnya tengene WA niku kan kontaknya kadang Ibu. Nah, otomatis semisal kita damel story mesti didelok kalih kontak-kontak yang ada, siapa tahu ada yang menarik terus akhirnya mereka beli ngoten. Terus kemudian bisa juga melalui medsos yang lainnya. Contohnya Facebook, Instagram, Twitter, nggih ngoten-ngoten. Nggih Bu. Nah, setelah kita belajar tentang bagaimana merencanakan usaha dengan pemasaran yang baik dan dikelola dengan baik. Nah, setelah itu akan dilanjutkan sesi setelahnya yaitu tentang bagaimana cara mengelola uang dengan baik supaya nantinya setelah kita membuat usaha tidak akan terbelit hutang, tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Seperti itu Ibu-ibu.